Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini selamat berjumpa kembali ya mahasiswa yang saya banggakan, teman-teman semuanya di mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, mata kuliah ini sebetulnya diampu oleh saya ya Pak Agus Taryana ya, kemudian dengan Pak Yayan. Ya. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait dengan konsep administrasi kependudukan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau merujuk ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, yang terbagi ke dalam tentang kewenangan ya. Nah, di sini atau tentang urusan ya. Jadi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu adalah masuk ke dalam urusan konkuren ya. Nah, urusan konkuren ini kan dibagi dua ya. Jadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ada 6 kalau misalnya ya, ada 6, ada pendidikan, kemudian kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, K3 ya, dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir adalah sosial. Nah, posisi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar. Ya, jadi di situ ada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pangan, ya, pertanahan, ya, lingkungan hidup, kemudian kearsipan dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat dulu aspek yuridisnya atau ya terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, masuk ke dalam urusan konkuren, ya, urusan yang di-share antara pemerintah pusat dengan daerah, yang masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib ya, yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar. Nah, inilah ya untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, kemudian, nah tentu saja ya setiap regulasi itu ada ya yang dinamakan dengan undang-undangnya. Jadi kalau kita merujuk ke dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu ya undang-undangnya adalah ya Undang-Undang 24 tahun 2013 ya tentang administrasi kependudukan, yang ini mencabut yang tahun 2006 ya, seperti itu. Itu tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, kita akan lihat ya apa itu administrasi kependudukan. Nah, kalau merujuk ke dalam Undang-Undang 24 tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian, nih ya, rangkaian kegiatan pendataan dan penerbitan ya dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk ya, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Nah, ini ya tentu saja ini menjadikan kewajiban dari instansi pusat dan instansi daerah tentang bagaimana ya menata kelola administrasi kependudukan. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara administrasi kependudukan, kita juga harus mengerti apa itu penduduk, apa itu warga negara, apa itu orang asing. Ya, karena ya tentu saja bahwa administrasi kependudukan ini berlaku untuk seluruh ya warga yang ada di Indonesia ini. Nah, seluruh warga itu ada ya yang sama dengan penduduk. Nah, ya, jadi penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan asing ya yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dikatakan penduduk itu ada pribumi, ada warga negara asing, ya, ada WNI, ada WNA, ya, itulah penduduk.
ya. Kemudian dibagi lagi penduduk itu kan ada WNI, ada WNA. Nah, kalau WNI apa itu? Ya, ini ya merujuk ke dalam Undang-Undang 24 ya tahun 2013. Kalau WNI ya atau warga negara Indonesia adalah tentu saja orang-orang atau bangsa Indonesia asli ya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Ya. Nah, tentu saja nah ini ya kalau misalnya yang mencirikan dia warga negara Indonesia, nah di situ ada apa? Ada dokumennya yang disamakan tadi administrasi kependudukannya. Ya, ada yang namanya KTP-nya, ya kartu tanda penduduk. Ya, ini ya. Tentu saja ini menjadikan sesuatu yang urgent ya terkait dengan penata kelolaan dari kependudukan. Ya, apalagi ya sumber-sumber kependudukan ini kan bisa diakses oleh yang lain, bisa dijadikan sebagai informasi. Ya, bagaimana misalnya pemilu ya untuk melihat DPT ini pasti lihat ya dari kependudukannya. Nah, tadi ada WNI, ya sekarang ada orang asing. Ya tentu saja ya orang asing itu adalah bukan warga negara Indonesia. Ya, jadi misalnya ada saja ya warga negara yang ekspatriat gitu bekerja di Indonesia, ya dia ya warga negara asing ya. Tapi dia posisinya ada di Indonesia, ada bekerja di Indonesia atau sekolah di Indonesia. Ya, tapi posisinya dia bukan warga negara Indonesia. Ya, itulah ya sedikit konsep terkait dengan administrasi kependudukan. Nah, kemudian ada instansi yang mengurusi kewenangan terkait dengan administrasi kependudukan. Ya. Di mana? Nah, ini ya domainnya adalah di yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Ya, berarti kalau dalam konteks ya bertanggung jawab atau menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri berarti adalah Kementerian Dalam Negeri ya, Kemendagri. Jadi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu ada dalam domainnya Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini ya. Kemudian ya diberikan untuk menyelenggarakan. Karena tadi ya kita lihat bahwa administrasi kependudukan dan catatan sipil ini masuk ke dalam urusan konkuren. Ya, jadi urusan yang di-share antara pusat dengan daerah. Nah, ini ya, jadi penyelenggaranya ada. Ya, seperti itu. Tapi tadi tidak berkenaan urusan wajib ya, tapi tidak berkenaan dengan pelayanan dasar. Tadi ya, dari pusatnya itu adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian di-share ke daerah, disebut dengan penyelenggara. Nah, kalau penyelenggara adalah ya bisa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Nah, makanya ya teman-teman semua ya di provinsi ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun di kabupaten kota juga ada dinasnya yang memang mengurusi terkait dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Ya whatever lah itu ya nama dinasnya. Tapi dia akan fokus untuk mengurusi masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil. Nah ini ya. Itulah terkait dengan struktur dari administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tadi administrasi kependudukan. Ada juga ya, ada yang disebut dengan dokumen kependudukan. Nah, ini beda dengan administrasi kependudukan ya. Ada dokumen kependudukan. Nah, apa itu dokumen kependudukan? Ya, kalau kita merujuk ke dalam undang-undang tentang administrasi kependudukannya itu, Undang-Undang 24 ya, bahwa dokumen kependudukan itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik ya yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Autentik. Ya, contohnya apa ya? Tadi
dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi resmi. Apa? Ya, misalnya akte lahir, ya, kartu keluarga. Nah, ini kan diterbitkan oleh instansi resmi. Ya, tidak bisa diswastanisasi. Nah, ini ya karena berkaitan dengan pelayanan sipil yang memang itu domainnya harus oleh pemerintah. Nah, ini ya mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik. Nah, ini ya. Jadi akta misalnya ya, itu sudah mempunyai kekuatan hukum bahwa memang itu adalah sebagai bukti yang sah ya untuk misalnya akta kelahiran. Ya, itu menjadi alat sah untuk memberikan informasi terkait dengan dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Ataupun juga KTP, ya, kartu tanda penduduk. Nah, ini juga sebagai dokumen yang sah, mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana ya kita menjadi warga negara Indonesia asli dengan adanya bukti otentik KTP. Ya, itulah ya salah satu contoh misalnya untuk dokumen kependudukan. Nah, kalau data kependudukan, nah beda lagi ya. Ada data kependudukan adalah data perorangan dan atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, tadi ya, siapa yang bertugasnya? Ya tadi penyelenggara dari layanan administrasi kependudukan, ya bisa dinas, ya. Nah, dinas kependudukan dan lain sebagainya. Ketika ya masyarakat mengakses ya atau membuat misalnya tadi KTP, pasti akan diberikan nomor atau diberikan identitas unik ya yang lebih dikenal dengan NIK itu. Nah, ini ya ketika itu bisa diakses, itu menjadi data yang bisa dibuat untuk bisa terorganisir ya seperti itu, mudah untuk diakses ya sehingga tahu. Ini menjadikan semuanya terdata dalam satu data. Nah, ini ya bagaimana pentingnya kita ya yang memang sudah harus mempunyai KTP ya. Jadi KTP itu bagi mereka yang sudah 17 tahun dan atau pernah menikah ya wajib mempunyai KTP. Itu dalam undang-undangnya ya. Ini ya, bahkan KTP ini ya jangan sampai menjadikan diakses oleh sembarangannya ya. Karena bagaimanapun juga kita sudah tahu bagaimana penyalahgunaan data-data kependudukan untuk kepentingan yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Ya, banyak misalnya data-data yang dijual belikan bahkan ya data kependudukan itu. Sehingga nah ini ya tugas dari pemerintah ya untuk melindungi masyarakatnya ya khususnya data kependudukan. Jangan sampai ya data kependudukan digital ini ya sekarang kan sudah masuk ke dalam eranya IKD ya, identitas kependudukan digital. Ya, jadi IKD ini sebagai bentuk dari ya transformasi yang dulunya KTP itu ya kelihatan fisiknya sekarang sudah masuk ke dalam ranah digital ya. Jadi semua kependudukan, data kependudukan baik itu KTP, KK dan lain sebagainya masuk ke dalam namanya IKD, identitas kependudukan digital. Nah, tentu saja ya ini menjadi tantangan buat pemerintah. Bagaimana pemerintah harus memprotek ya, bagaimana pemerintah harus melindungi identitas masyarakat. Jangan sampai ya banyak hacker-hacker yang bisa ya membobol data-data untuk dipergunakan yang tidak bertanggung jawab. Ini ya salah satu PR ya salah satu memang challenge buat pemerintah memproteksi data masyarakat. Nah ya
Selanjutnya juga ada pendaftaran penduduk ya. Jadi kalau pendaftaran penduduk itu adalah pencatatan ya biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendaftaran. Nah, ini ya pendataan atau berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Nah, ya misalnya surat keterangan pindah dan lain sebagainya. Itu ya pendaftaran penduduk. Nah, ada lagi ya. Kalau kita berbicara tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil itu adalah peristiwa kependudukan. Ya, peristiwa kependudukan. Ya, jadi peristiwa kependudukan itu adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan. Ya, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk lainnya. Ya, meliputi apa? Pindah datang, alamat, serta status tempat tinggal menjadi tetap. Ya, atau ya ada contohnya misalnya kelahiran. Ya, ini kan bisa mempengaruhi ya pertambahan dari penduduk. Kelahiran. Kemudian apa namanya? Ada juga yang meninggal. Meninggal juga harus dilaporkan. Bagaimanapun juga nanti ini berpengaruh ya. Contoh misalnya kalau ada nanti akan ada pilkada atau misalnya pemilu dan lain sebagainya, kalau tidak dilaporkan si X ini sudah meninggal, bisa saja masih tercatat ya. Kemudian apa namanya? Peristiwa pernikahan juga ya, karena kan tadi ya dari single menjadi berkeluarga kan beda lagi. Nah, ini ya sebagai peristiwa-peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya tertib ya, supaya datanya tetap absah, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini terkait dengan konsep administrasi kependudukan. Insya Allah kita bertemu lagi untuk lebih memperdalam tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil ini. Semoga menambah insight para mahasiswa, wawasan Anda terkait dengan administrasi kependudukan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Wallahu muwaffiq ila bishoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.